akan ada plot di mana dia adalah salah satu bentuk upaya dari Elmira untuk bangkit dari kejatuhan finansialnya gitu. Jadi perspektifnya Darsha tuh bener-bener kayak penonton, kayak dia nggak tahu apa yang dialami, turmoil yang dialami oleh tokoh utama. Dia nggak tahu bahwa ada konflik apapun, dia cuma mau datang dan membantu Elmira. Membantunya dalam bentuk seperti apa, nonton aja filmnya. Mungkin alasan mau terlibat dalam film Samar ini seperti apa, Kak? Fun fact, film Samar itu adalah film panjang pertama yang aku syuting. Oh. 2021, karena aku memulai karir di 2020. Nah itu awalnya film pendek mahasiswa. 2020. Betul, jadi 2021 baru pertama kali aku syuting film panjang dan waktu itu project ini. Kenapa aku mau? Saat itu pertama tentunya karena ceritanya menarik dan karakter tokohnya juga, walaupun sebenarnya nggak secara jumlahnya tidak seberapa banyak ya. Cuman menurut aku ada treatment dari syuting ini yang tidak biasa untuk at least tokohku gitu. Jadi tentunya itu akan menjadi challenge tersendiri lah. Dan itu pertama kali banget gitu. Jadi kayak belum tahu syuting film panjang tuh kayak apa. Datang ke set udah tahu sih syuting dan maksudnya udah tahu syuting film kayak gimana gitu. Cuman dalam skala yang lebih besar dari film pendek biasa itu pertama kalinya. Gitu. Tantangannya tuh apa tuh Pak? Ya, challenge biasanya kayak gimana tuh, Kak? Okay. Menurut aku bedanya film panjang film pendek tentunya kan secara durasi ya pasti. Tapi ternyata ada proses-proses yang berbeda juga selain durasi tadi. Lokasinya juga bukan di Jakarta saat itu. Jadi tantangan utamanya adalah bagaimana karakterku tetap bisa punya arti dan nilai di sepanjang cerita dan juga untuk tokoh utama tanpa terkesan kayak aku baru pertama kali syuting gitu kali ya. Jadi menjadi setiap ada tokoh aja sih sebenarnya. Apapun yang cerita lempar gitu. Karena treatmentnya itu kayak one take gitu. Ada salah satu treatment di cerita yang ada aku di sana itu kayak benar-benar one take. Dan ada yang terjadi di sana dengan beberapa efek-efek yang aku baru pertama kali rasain saat itu. Efek tuh meaning ya benar-benar special. Ada special effect yang aku nggak bisa lihat, aku cuma melihat ini dia aku itu aku belum tahu namanya, tapi ternyata mereka pakainya itu praktikal gitu, jadi praktikal gitu. Tapi nanti practical effect. Waktu itu aku belum paham apa-apa, ternyata ada yang berjatuhan seperti ini. Jadi lebih ke tantangan di dalam sih. Bagaimana tetap setia pada karakter. Padahal aku sendiri juga baru pertama kali syuting film panjang kayak gitu. Apa kesan pertama Kak Runi saat melihat saat ke lokasi syuting film panjang, apalagi itu pertama kali dan melihat ternyata kayak gini ya? Ada yang ini nggak sih sesuai ekspektasimu atau ada yang enggak gitu? Yang sesuai dulu ya, yang sesuai ekspektasi adalah bahwa sebenarnya produksian dimanapun itu dan karena perang rasanya juga syuting di luar negeri, produksian tuh intinya sama aja. Kita mengambil gambar, kita mengambil suara, kita mengambil audiovisual kan di situ dan bagaimana tokoh-tokoh yang ada di dalamnya yang diambil gambarnya itu bisa menghidupkan ceritanya dan tokohnya gitu kan. Itu satu prinsip sama. Tinggal alatnya pakai apa, terus nanti dia editnya gimana, itu yang beda kan. Yang di luar ekspektasi sebenarnya adalah bahwa tentunya teknis itu adalah suatu hal yang bisa sebenarnya menjadi distraksi dalam kita setia pada tokoh. Itu aku belajar banget tuh. Kayak misalnya di set gitu ya. Kayak misalnya ketika kamera pindah dari satu set ke set lain, kita kan ternyata itu udah proses tuh. Adjustment lagi dari satu shot ke shot lain, pada set tersebut ada adjustment. Jadi hal-hal yang teknis tuh yang menurut aku, ternyata kalau film panjang itu teknisnya kepiawaian tentunya ya. Kalau film pendek bisa mahasiswa itu kan punya mungkin jam terbang yang berbeda. Tapi kalau namanya teknis yang agak lama-lama atau gimana itu ada terjadi gimana pun dengan segitu banyak alasan. Jadi bagaimana kita tetap bisa fokus dan setia pada tokoh di tengah challenge-challenge teknis yang ada. Buat pendalaman kakak sendiri itu belajarnya gimana Kak? Oke, menurutku untuk Darsha justru nothingness itu penting. Tidak tahu apa-apa itu penting untuk Darsha, karena Darsha nggak tahu apa-apa. Jadi bagaimana aku nih yang sudah tahu ceritanya menjadi Darsha tidak tahu apa-apa, itu kan satu hal yang kontradiktif gitu ya. Tapi untuk aku pada saat itu adalah bagaimana Darsha yang nggak tahu apa-apa, tapi aku tetap bisa sebagai Runi berusaha menciptakan Darsha sebagai tokoh yang utuh gitu loh. Dia saat itu tuh dia soalnya sepanjang film itu bersama dengan suaminya Michael, dan bagaimana kita tetap Runi dan saat itu tokoh
tokoh Michael yang kita sebenarnya baru kenal pada saat itu masih karet gitu ya, kita tetap bisa terlihat sebagai suami istri beneran gitu kan, dengan berbagai macam tantangan yang baru pertama kali kenal, chemistry apa segala macam. Jadi gitu sih, berusaha untuk nggak tahu apa yang aku sebenarnya udah tahu. Itu susah kan. Jadi gitulah. Oke, Karuni ngebahas soal intimacy coordinator nih. Sejauh apa sih selama ini aplikasinya di perfilman? Apa tantangan dan sambutan yang mereka yang Karuni lihat selama ini? Ini di luar ekspektasi banget dari kita terakhir ngobrol ya. Iya. Di luar ekspektasinya adalah sebenarnya secara jumlah project. Aku tuh dari pertama kali praktik hingga hari ini aku udah megang 9 project. Ada yang bersama tim, ada yang aku sendiri, dan dengan ragam ataupun variasi project yang berbeda-beda, mulai dari film panjang, film pendek dan juga series. Dan prosesnya berbeda-beda pula. Aku selalu melihat proses aku kerja karena ini baru sekali. Setiap project itu seperti kayak evaluasi untuk project berikutnya. Jadi kita selalu kayak kembali lagi ke tim, terus kayak kita menemukan istilah dan challenge apa, terus bagaimana ke depannya kita tetap bisa menghadapi situasi-situasi yang serupa kayak gitu. Sambutannya luar biasa baik sekali. Ternyata banyak sekali pihak-pihak filmmaker yang mau mencoba, mau belajar, mau open sama role baru ini, dan ternyata kesadaran untuk menggunakan layar seperti itu sangat tinggi gitu. Jadi awareness-nya udah ada di sana, dan bagaimana awareness itu akan semakin tumbuh. Dan luar biasa sekali bahwa aku mendapatkan kesempatan untuk bekerja bersama filmmaker-filmmaker yang baik baru ataupun yang sudah lama di bidangnya gitu. Terakhir kemarin sempat pegang bola sama Tio, udah 2 kali project sama Kamu Joko juga gitu, film pendek dan juga series gitu. Tantangannya apa ya? Tiap project itu beda banget gitu. Beda banget, dan harus spesifik mau project mana yang diomongin karena beda-beda banget. Aku bisa kayak ini 2 hari kali ngobrol karena itu mesti a different segment ya jujur. Tapi mungkin secara general yang bisa aku sampaikan, tantangan utamanya adalah bagaimana ilmu yang aku sudah dapatkan di pelatihan dan sertifikasi tersebut benar-benar bisa diaplikasikan di setiap projectnya sesuai dengan kebutuhan project. Karena tiap kebutuhan project itu beda-beda. Katakanlah aku di-hire untuk pegang simulated sex, intimacy atau nudity, dan nggak semua project punya ketiganya. Ada yang cuma salah satu aja atau salah 2 gitu kan. Jadi bagaimana kita tetap bisa menjalankan protokol atau SOP yang sudah kita pelajari sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, tapi mungkin alasannya kenapa mau jadi IC apa sih? Awalnya ya, aku awalnya itu bukan niat yang aktif sebenarnya. Meaning bukan aku sudah kepingin lalu aku mendapatkan kesempatan untuk belajarnya. Balik, aku belajarnya dulu, baru lama-lama cintanya tumbuh gitu. Jadi waktu itu ada beasiswa dari Amazon Asia Tenggara yang membuka kesempatan untuk membiayai sertifikasi trainingnya, karena memang sertifikasinya training itu diberikan oleh salah satu asosiasi. Waktu itu aku namanya Intimacy Professionals Association (IPA). Kita sekelas sama beberapa murid ataupun students dari beberapa negara di Asia Tenggara. Aku bareng sama Mbak Putri Ayudia di Indonesia. Jadi cuma kita berdua sekalian yang bisa katakan sudah tersertifikasi, walaupun memang ada beberapa teman-teman kita, rekan-rekan kita yang praktik juga kok, dan mereka train juga kok. Kenapa? Karena sertifikasi itu mahal luar biasa. Aku aja beasiswa gitu. Dan untuk mendapatkan kesempatan sertifikasi itu luar biasa sulit gitu. Jadi ya itu, setelah sudah mendapat kesempatan lolos seleksi, ikutan trainingnya, dan akhirnya praktik dan jatuh cinta kepada kerjaan. Dan itu prosesnya mungkin alasan dari dalam diri mau mengambil beasiswa itu, atau mungkin semakin berjalannya berkembangnya industri kan banyak banget nih project yang ada hubungan intimnya gitu, dan itu diperlukan atau seperti apa sih? Aku awalnya pokoknya ketika pertama kali baca selebar posternya ya, cuman dibilang, aku aja baru tahu soal istilah role intimacy kita dari poster tersebut. Saat itu yang menarik sekali buat aku adalah mereka mencari orang dengan background yang pernah bekerja di film. Katakan memang classmates itu tuh ada yang acting coach, tapi mereka sudah pernah kerja di film. Saat itu aku pikir, oh menarik, apaan nih, baca-baca. Yang membuat aku tertarik ketika baca-baca dan riset adalah kita butuh ini lagi, kita butuh gitu. Ketika aku bilang kita butuh tuh bukan aku tahu kenapa butuhnya ya, aku cuma tahu kita punya, ada demand-nya, meaning ada produksi-produksi yang punya cita-cita yang seperti itu, dan aku rasa di sini role itu sangat positif gitu, jadi nggak ada negatifnya. Sama aja kayak kalau misalnya ada pembukaan poster menjadi fighting choreographer, terus aku adalah seorang fighter, rasanya tuh kayak gitu. Jadi rasanya tuh kayak ini nggak jauh dari gue.
bukan berarti aku tahu aku pasti di situ gitu. Dan ketika praktik justru yang menarik adalah bahwa aku semakin tahu justru bahwa oh ini penting banget, tapi taunya setelah praktik justru. Oh, oke. Karuni, aku mau ngomongin teknis nih. Boleh. Pernah dalam satu preskon itu Kak Luna Maya Ya. sempat ngomong katanya, oh ternyata saat syuting dia dipandu sama intimacy coordinator. Tapi aku nggak tahu Karuni atau Enggak, Mbak Putri. aku Mbak waktu Putri. itu. Tapi waktu itu aku eksis lah itu kan. Iya. Jadi Mbak Putri lalu aku bantu Oke. support. Secara Nah, teknis ini. dia bilang bahkan ada alat tertentu yang itu. Aku kaget justru saat itu. Itu gimana penjelasannya? Mungkin aku nggak tahu ya Mbak Luna secara keseluruhan itu seperti apa, aku nggak tahu persis statementnya apa. Cuman kalau alat yang dimaksud beliau itu adalah yang dinamakan barrier. Jadi kita tuh ada istilah barrier. Barrier itu basically adalah bayangkan ya kalau kita ada adegan simulasikan itu kan ada tempelan tubuh ya, sentuhan fisik. Itu sebenarnya nggak benar-benar nyentuh. Ada batas barrier itu ada batasannya. Jadi ada bola pilates. Ada beberapa taktik lah. Ada yoga mat yang dipotong terus diselipkan. Jadi mungkin yang disampaikan oleh Mbak Luna mungkin barrier namanya. BARRIER. Itu sedetail itu ya, maksudnya alat-alat selain itu juga ada berarti. Ada namanya juga ada yang lain ya. Kalau buat laki-laki namanya Bochka. Jadi kalian bayangkan sebenarnya kan ketika kita melakukan adegan itu, walaupun pikiran kita, malah kita nggak benar-benar terstimulasi, tapi tubuh kita yang teraktivasi atau terstimulasi, kita bantu laki-laki untuk memakaikan Bochka, jadi kayak semacam tong yang diselipkan di area genitalia untuk bisa memastikan bahwa jika ada aktivasi yang terjadi di tubuh, hanya dia dan dia yang tahu. Jadi nggak ada shame, nggak ada Dan ini berdasarkan sertifikasi yang tadi baru ambil. Oh gitu. Oh, oke. Jadi dijelasin saat pelatihan itu semua. latihannya itu sebulan lah kayak koreografi Gitu. Nah, oke. Wow. Mungkin terakhir tadi 2023 dapat maksudnya lulus maksudnya mendapatkan lisensi atau sertifikasi 2023 ini Kak. akhirnya. Akhir 2023 dan setelah menjalani seseru apa sih? Apanya? Seseru apa menjadi IC? Seru dong, seru banget. Serunya masih seperti apa mungkin lebih ke Interaksi apa, antara ya? pemain mungkin. Atau Ada mungkin yang seperti kayak apanya? ada yang kayak curhat ke, oh gue nggak mau gini mungkin pemainnya atau. Dia sih kita harus tetap profesional ya, dan dan itu kita cetuskan juga profesionalitas tersebut di awal, bahwa bahkan dari awal kita bilang bahwa kita di sini untuk bisa membantu lingkungannya yang aman dan nyaman, dan ini kita menjadi jembatan antara aktor dan juga kreator dan filmmaker untuk bisa menciptakan ruang aman dan nyaman tersebut. Jadi hal-hal yang sifatnya personal, kalaupun itu disampaikan ke kami, itu akan menjadi catatan pribadi dan tidak masuk ke dalam catatan yang bisa diakses. Jadi itu mungkin saja terjadi.